Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ustadz Dr. Darul Abrar, MPD selaku dosen mata kuliah Manajemen Humas dan Layanan Publik, serta teman-teman yang saya banggakan, saya Novi Alfredo Rahman sebagai pemateri keempat pada sub 4 dari kelompok 3, saya akan menjelaskan tentang teori public relation, masa audiens, serta audience target. Untuk membahas lebih lanjut tentang materi tersebut, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Semoga video ini dapat membantu dan kita semua dapat diberikan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Kita langsung kepada materinya saja. Jadi sebelum membahas tentang teori public relation sendiri, kita harus mengetahui dulu apa itu teori. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa teori yang telah didefinisikan oleh beberapa pendapat. Yang pertama itu adalah dari Neumann. Teori adalah pengetahuan tentang dunia nyata yang terorganisasi sehingga membantu orang untuk memvisualkan dan menjelaskan sesuatu. Sedangkan menurut Kaplan yang dikutip oleh Littlejohn dan Voss, teori adalah tidak hanya upaya menemukan sesuatu yang tersembunyi, tetapi juga cara memilih fakta, mengorganisasi, dan menjelaskannya. Dari kedua pendapat tersebut, kita dapat simpulkan bahwa teori adalah pengetahuan yang dapat membantu seseorang dalam menemukan sesuatu dan memilih, mengorganisasi, dan menjelaskannya. Jadi di sini jelas ya bahwa teori itu adalah memudahkan seseorang untuk menemukan sesuatu yang tersembunyi, dan setelah itu mengorganisasi, memilih, dan menjelaskannya atau memvisualkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori public relation sendiri. Jadi dari pengertian teori tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa teori public relation itu sangat penting ya. Seperti pendapat Austin dan Pinkerton itu menekankan pentingnya teori public relation, yaitu generalisasi tentang bagaimana orang berpikir, berperilaku, dan membantu menentukan tujuan dan sasaran yang tepat untuk suatu program komunikasi. Secara ilmiah, teori juga membantu program-program komunikasi dalam mengembangkan strategi yang efektif untuk meraih tujuan dan sasaran. Jadi di sini teori public relation itu sangat penting karena dapat membantu seorang praktisi public relation atau organisasi tersebut dalam menentukan tujuan dan sasaran, serta dapat membantu menemukan strategi mana yang cocok untuk pelaksanaan public relation agar meraih tujuan dari public relation sendiri tersebut. Jadi sangat penting ya, karena teori tersebut yang pertama dapat menentukan tujuan atau sasaran dari audiens. Terus yang kedua juga kita dapat menemukan strategi yang efektif atau yang tepat untuk meraih tujuan dari public relation tersebut. Selanjutnya yaitu adalah fungsi teori public relation. Itu menurut Kriantono itu adalah untuk mengatur wacana organisasi yang memang rentan memunculkan konflik. Wacana dalam bentuk retorika, untuk itulah dalam praktik public relation, kajian diskurs atau wacana, teks, speech art, teknik pidato atau berbicara, argumentatif, atau seni berpendapat, semiotika itu adalah ilmu tentang tanda, linguistik itu adalah ilmu bahasa, dan serta retorika, seni berbicara, dan public speaking itu harus sangat dikuasai oleh praktisi public relation. Jadi di sini fungsi teori public relation itu adalah mengatur wacana tersebut atau bentuk retorika tersebut agar tidak memunculkan konflik-konflik dengan publik. Itu dapat dilakukan seperti praktisi tersebut harus menguasai public speaking, terus retorika, seni berbicara, ilmu bahasa, ilmu tentang tanda, seni berpendapat, teknik berpidato atau berbicara. Jadi hal tersebut tuh harus dikuasai, benar-benar dikuasai oleh praktisi public relation sebagai untuk agar tidak memunculkan konflik dengan publik. Jadi hal tersebut harus digunakan karena agar
pesan yang disampaikan oleh praktisi public relation itu dapat diterima atau dapat mempengaruhi publik, dapat mempengaruhi pemaknaan publik agar memunculkan citra positif dari organisasi tersebut. Selanjutnya itu ada masa audiens. Masa audiens dalam public relation sendiri itu adalah segenap masyarakat dengan suku, ras, pekerjaan, dan pendidikan yang berbeda dan memiliki ciri kepekaan emosi yang sangat tinggi serta mudah untuk digerakkan. Sedangkan audiens itu adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa sebagai berbagai media. Jadi di sini sudah jelas ya bahwa masa audiens itu adalah sekumpulan orang, dia sebagai pendengar, namun dalam sekumpulan tersebut itu tidak saling mengenal karena suku, ras, pekerjaan, dan pendidikan itu berbeda. Dan hal tersebut itu masa juga memiliki ciri kepekaan emosi yang sangat tinggi, jadi mudah untuk digerakkan. Itu ada audience target. Audience target di public relation itu sendiri adalah public. Jadi target dari audience, target dari pendengar public relation sendiri itu adalah public. Public sendiri adalah target dari setiap program public relation yang telah direncanakan untuk melancarkan tujuan public relation sendiri. Jadi sudah jelas ya, dari kalimat tersebut sudah jelas bahwa public itu adalah target dari public relation sendiri. Dari kegiatan public relation sendiri itu adalah targetnya adalah target audiensnya adalah public. Menurut Pearson, public dikategorikan sebagai berikut. Itu adalah public internal, eksternal, primer, sekunder, marginal, tradisional, masa depan, proponen, oponen, uncommitted, silent majority, dan vocal minority. Public internal sendiri itu adalah publik yang berada di dalam sebuah organisasi atau perusahaan seperti karyawan, supervisor, manajer, pemegang saham, dewan direksi. Terus ada publik eksternal juga. Publik eksternal itu adalah publik yang berada di luar organisasi atau perusahaan. Itu seperti pers atau media massa, terus pelanggan atau konsumen, pendidik atau dosen, serta pemasok dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada publik primer. Public primer sendiri adalah publik yang sangat membantu atau menghalangi upaya perusahaan untuk maju. Jadi di sini public primer itu bisa membantu dan juga menghalangi perusahaan untuk maju. Terus ada juga publik sekunder, itu adalah publik yang cukup berpengaruh walaupun tidak signifikan terhadap perusahaan. Dan ada publik marginal, yaitu adalah publik yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Jadi sebenarnya publik sekunder dan marginal itu hampir sama, tidak berpengaruh pada perusahaan. Terus ada lagi publik tradisional. Publik tradisional itu sendiri adalah publik tradisional adalah seperti karyawan dan konsumen yang sudah lama. Dan publik masa depan sendiri itu adalah seperti pelajar dan masyarakat yang belum mengonsumsi produk perusahaan, merupakan calon konsumen potensial. Itu yang disebut dengan publik masa depan. Selanjutnya ada publik proponen. Itu adalah publik yang memihak pada suatu organisasi atau perusahaan. Ada publik oponen, itu adalah publik yang menentang organisasi atau perusahaan. Dan ada juga publik uncommitted, itu adalah publik yang tidak peduli. Atau kalau dalam publik ini adalah publik yang netral, dan ini sangat berbahaya. Maka dari itu perusahaan dan organisasi itu harus benar-benar mengetahui kategori-kategori publik yang berbeda-beda ini untuk menyelesaikan permasalahan dengan jernih. Terus ada juga silent majority. Itu adalah silent majority dan vocal minority. Silent itu adalah pasif dan vocal itu adalah aktif. Jadi silent majority di sini adalah seperti pembaca. Pembaca di sini kan tidak pembaca surat kabar di sini tidak kelihatan suara atau pendapatnya karena tidak menulis pada surat kabar. Tapi kalau yang menulis pendapat tersebut pada surat kabar itu dinamakan dengan vocal minority atau
publik yang aktif untuk mengajukan, dalam hal ini kategori ini aktivitas publik yang mengajukan komplain atau keluhan untuk mendukung perusahaan. Jadi maksud di sini adalah silent majority itu adalah publik yang dia hanya sebagai pembaca surat kabar dan tidak mengeluarkan pendapat dan tidak kelihatan suaranya karena dia tidak menulis pendapat tersebut pada surat kabar tersebut. Sedangkan yang vokal minority itu adalah publik yang aktif menulis pendapat pada surat kabar tersebut. Namun vokal minority ini jumlahnya sedikit. Kenapa public relation itu harus mengetahui tentang kategori-kategori publik? Iya, emang harus, karena kategori-kategori publik ini memudahkan praktisi public relation atau organisasi dalam menentukan strategi atau sasaran target audiens pada pelaksanaan public relation sendiri, dan hal tersebut memudahkan komunikasi berjalan secara lancar, efektif dan efisien. Dan juga dengan kita memahami atau mengetahui publik, jenis-jenis publik, maka itu akan menimbulkan komunikasi yang lancar dan itu tidak akan terjadi konflik antara organisasi atau perusahaan dengan publik. Jadi pentingnya mengetahui tentang kategori-kategori publik itu memang sangat penting bagi pelaksanaan public relation, terutama seorang praktisi public relation sendiri. Itulah tadi presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dari pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.